Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa belajar kembali dalam materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pelajaran 6, yakni belajar Quran Surah Al-Fil. Nah, pada subbab pertama kita kali ini adalah kita akan membahas tentang membaca Quran Surah Al-Fil. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran, kita mesti mengetahui tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Ya, setelah mempelajari bab ini, Bapak harapkan peserta didik mampu yang pertama terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, dan yang kedua bisa membaca Quran Surah Al-Fil dengan tartil ya. Nah, sebelum kita masuk pada membaca, coba kita dengarkan penjelasan berikut ini. Yang pertama, surat Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat ya, insyaallah nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, surah ini terdapat pada urutan ke-105 dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan itu sebanyak 114 surah. Nah, dalam urutan Al-Quran, surat Al-Fil ini adalah surah yang ke-105 ya, bisa dicek oleh anak-anakku sekalian nanti pada Al-Quran. Kemudian surah Al-Fil ini diturunkan di kota Mekah ya, maka termasuk golongan surah Makkiyah, yakni periode ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, maka disebut Makkiyah. Kemudian nama Al-Fil diambil dari ayat pertama surah tersebut ya nanti, yaitu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya, al-fil. Nah, al-fil ini artinya adalah gajah ya. Nah, surah ini menceritakan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ya, Raja Abraha ini adalah seorang gubernur Yaman yang merasa iri dan dengki dengan keramaian daripada kota Mekah yang banyak dikunjungi oleh orang-orang pada waktu itu karena adanya Ka'bah. Maka karena kecemburuan tersebut dan dengan kesombongannya, dia memimpin pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun naas atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Raja Abraha beserta bala tentaranya hancur lebur dengan dikirimnya burung ya, yakni burung ababil yang pada waktu itu membawa batu-batu kecil dari neraka atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita membaca Quran Surah Al-Fil bersama-sama. Ya, ditirukan nanti di rumah dengan bimbingan orang tua, ikuti panduan yang akan Bapak berikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ayat pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, itu bacaan surah Al-Fil. Nanti tolong
diulang-ulang lagi sampai kalian lancar dalam membaca surah Al-Fil. Baiklah, kita akan bahas tajwid satu persatu dari surah Al-Fil tersebut ya. Di ayat pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, pada lafaz lam itu disebut dengan izhar syafawi ya. Hukumnya yaitu mim sukun menghadapi huruf ta ya, dibaca jelas ya. Izhar syafawi itu adalah mim mati menghadapi huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kemudian pada lafaz bi asha ya, ha itu hukum tajwidnya adalah mad tabi'i ya, dikarenakan ada alif sebelumnya berharkat fathah, dibaca panjang 2 harkat ya. Ashabil. Kemudian selanjutnya bil itu adalah alif lam qamariyah, yakni alif lam menghadapi huruf fa ya, lamnya dibaca jelas ya. Bil fil, jadi jangan ada bunyi pantulan. Kemudian yang terakhir adalah mad arid li sukun, yakni bacaan panjang yang disebabkan mad bertemu dengan sukun karena ada waqaf atau berhenti. Bi ashabil fil itu ya. Lanjut, ayat selanjutnya adalah ayat kedua, alam yaj'al. Pada lam juga itu sama ya, yakni izhar syafawi, ada mim mati menghadapi ya. Dan pada lafaz yaj ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Kemudian ada hum kaidahum, itu adalah izhar syafawi, mim sukun menghadapi fa, dibaca jelas ya, hum mimnya jelas. Lanjut, tadlil ya, lil. Pada lafaz lil itu dinamakan mad arid li sukun, yakni bacaan panjang yang disebabkan mad bertemu dengan sukun karena ada waqaf atau berhenti. Kemudian ayat selanjutnya wa'ar ya, wa'ar. Pada ra mati lafaz ar itu dinamakan dengan tafhim, yakni ra sukun berada sesudah huruf yang berharkat fathah ya. Wa'ar jangan dibaca seperti tifis, wa'ar jangan seperti itu, tapi wa'ar. Wa'ar sala alaihim, alai itu madlin, ya mati ya, atau ya sukun sebelumnya berharkat fathah. Toiron ya, toiron itu ada tanwin menghadapi hamzah ya, maka disebut dengan izhar, bacanya jelas. Aba itu mad tabi'i, huruf alif sebelumnya berharkat fathah, dibaca panjang 2 harkat. Kemudian terakhir bil, masih sama mad arid li sukun. Tarmihim bihijaratim min sijil ya. Tar ini masih sama tafhim ya, ra sukun sebelumnya berharkat fathah. Kemudian mi ya, ya sukun sebelumnya kasroh mad tabi'i. Him ya, itu ikhfa syafawi, ada mim mati menghadapi huruf ba ya, mihim ya, disamarkan. Lanjut, bihijaratim, tanwin menghadapi mim disebut dengan idgham bi gunnah ya. Min itu adalah ikhfa, nun sukun menghadapi huruf sin, dibaca dengung. Terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Pada lafaz hum masih sama izhar syafawi ya, mim mati menghadapi kaf. Lanjut, ka'asfim itu idgham bi gunnah, tanwin menghadapi huruf mim ya, bunyi tanwinnya dimasukkan kepada huruf mim. Ka'asfim ma'kul, mad arid li sukun ya.
Baiklah, kita ulangi kembali bacaan surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, silakan diulang-ulang untuk bacaan surah Al-Fil. Baiklah, alhamdulillah kita telah selesai pada pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menyaksikan atau memperhatikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.